Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Video saya ini merupakan pesan Natal untuk tahun 2022. Judulnya, Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan pasti intervensi. Mari kita baca lebih dulu dari Matius pasal 2 ayat 12 sampai dengan 15. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Dia datang dalam peristiwa Natal punya satu tujuan, yaitu mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya untuk dunia, yaitu untuk orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang berdosa itu akan diselamatkan oleh Dia. Namun kedatangan Dia telah ditanggapi oleh Herodes menjadi sesuatu yang membuat hidup Herodes itu terancam. Sebab Herodes mendengar rombongan orang Majus itu bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi dilahirkan? Sebab kami, kata orang Majus, telah menyaksikan, telah melihat bintangnya. Oleh karena itu, Herodes kemudian memanggil orang-orang Majus untuk mampir ke istananya untuk dikorek keterangan daripada orang Majus. Orang Majus datang dari timur sengaja untuk menyembah kepada bayi Yesus Kristus Tuhan kita. Dan orang Majus berkesimpulan, dialah raja yang baru dilahirkan untuk orang Yahudi. Herodes merasa terancam dengan berita dari orang Majus. Oleh karena itu, Herodes menanyai dengan sangat teliti kepada ketiga orang Majus tersebut tentang Yesus yang baru dilahirkan. Bapak Ibu, kemudian muncullah niat hati yang licik daripada seorang Herodes. Dia bilang kepada orang Majus, "Nanti kalau engkau sudah datang menyembah kepada dia, engkau pulangnya
silahkan mampir lagi supaya aku tahu di mana dia dilahirkan. Sebab aku pun akan datang menyembah kepada dia. Bapak Ibu, namun niatan jahat Herodes diketahui oleh Tuhan sebab dia adalah Allah yang maha kuasa. Yang bagi dia tidak pernah bisa digagalkan oleh siapapun. Rencana Tuhan tetap akan terlaksana sebab dia adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan tahu niat busuk daripada Herodes. Oleh karena itu, orang-orang Majus diberitahu oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan, ya, agar supaya mereka jangan pulangnya ke negeri asalnya, itu kembali lagi kepada Herodes. Supaya mereka lewat jalan lain. Dan orang-orang Majus mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Herodes tahu bahwa orang Majus itu telah kembali ke negerinya melalui jalan lain. Dia merasa diperdaya oleh orang-orang Majus. Maka dia mengambil satu langkah yang lain. Bukan datang untuk membunuh, sebab dia tidak tahu lokasinya ada di mana Yesus Kristus Tuhan itu dilahirkan. Maka dia punya hitung-hitungan sendiri Herodes. Jika dihitung kira-kira bayi Yesus tadi yang disebut oleh orang Majus tadi sebagai rajanya bangsa Yahudi, itu kira-kira sudah berumur berapa tahun? Nah, diketahuilah oleh Herodes, umurnya kurang lebih, jika dihitung sampai hari tersebut, adalah 2 tahun ke bawah. Oleh karena itu, kemudian Herodes memerintahkan membunuh bayi-bayi yang ada di Yerusalem dan di sekitarnya, di Bethlehem dan sekitarnya, itu harus dibunuh yang berusia 2 tahun ke bawah. Dengan maksud dan tujuan, paling tidak, walaupun terjadi begitu banyak korban bayi yang masih kecil, anak-anak yang masih kecil, pastilah Herodes berpikir bahwa bayi Yesus Kristus Tuhan juga ikut terbunuh. Bapak Ibu, Tuhan punya rencana, tidak pernah gagal. Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan. Sebab dia adalah Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu, dia melakukan langkah intervensi. Dia memberitahukan kepada Yusuf di dalam mimpinya. Yusuf diberitahu, Yusuf, bahwa anak itu serta ibunya pergi menyingkir ke Mesir. Sebab Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Kalian harus tinggal di Mesir sampai dengan Herodes mati, sampai dengan aku berfirman kembali kepada kamu. Maka malam itu juga Yusuf membawa Maria dan bayi Yesus menyingkir ke Mesir untuk menyelamatkan diri. Bapak Ibu, intervensi Tuhan bukan hanya penyingkiran, tetapi sebelum penyingkiran, Tuhan sudah mempersiapkan segala keperluan Yusuf maupun Maria dan bayi Yesus, yaitu orang-orang Majus yang sangat hormat kepada rajanya bangsa Yahudi. Mereka datang dari jauh
sengaja untuk menyembah kepada dia. Dan mereka yang menyadari bahwa raja yang akan dia sembah, mereka sembah adalah lebih besar, lebih agung, dan lebih mulia daripada mereka orang-orang Majus, maka mereka pun sudah mempersiapkan persembahan yang istimewa sekali. Dipersiapkan dengan sangat baik, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, lewat emas itu tadilah Yusuf dan Maria serta bayi Tuhan Yesus itu bisa menyingkir ke Mesir, memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai dengan Tuhan kembali berfirman kepada Yusuf untuk membawa Maria dan bayi Tuhan Yesus kembali ke Israel oleh karena Herodes itu sudah mati. Bapak Ibu, pesannya apa lewat cerita yang tertulis di dalam kitab suci kita? Yaitu saya ingin sampaikan dari kesimpulan saya belajar Alkitab, yang pertama adalah rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya tidak pernah gagal. Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan. Kedua, sebab saudara dan saya, semua manusia telah diberikan oleh Tuhan cerita hidup masing-masing yang semuanya mendatangkan kebaikan di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang yang setia dan percaya kepada Dia. Saudara, oleh karena cerita ini sudah diberikan kepada saudara dan saya, nasihat saya yang ketiga, jangan pernah takut menghadapi persoalan hidup. Orang benar tidak pernah bebas dari persoalan. Orang benar tidak serta-merta dilepaskan dari tekanan hidup. Tetapi janji Tuhan kepada orang benar, Dia akan menyertai saudara dan saya, sehingga ketika tekanan hidup, persoalan hidup itu terjadi, saudara dan saya akan dimampukan oleh Tuhan menang atas setiap masalah. Saudara, sehingga dengan demikian kita tidak perlu takut menghadapi persoalan-persoalan hidup. Teristimewa ketika saudara banyak mendengar mungkin dari khotbah yang disampaikan oleh seorang pendeta, seorang evangelis, atau seorang pembicara apapun, baik di gereja, baik di persekutuan, maupun lewat video yang tayang di YouTube, yang semuanya seringkali memberitakan hal-hal yang negatif tentang Indonesia, tentang hidup saudara dan saya memasuki 2023, nasihat firman Tuhan yang saya baca selalu berkata, jangan takut. Sebab Tuhan juga berfirman di dalam Alkitab ini tentang jangan takut sebanyak 360 kali. Artinya Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya, setiap hari Anda dan saya tidak perlu takut. Sebab cerita hidup yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya, itulah yang akan nanti juga kita jalani, juga akan kita lewati. Dan semua cerita hidup buat orang-orang yang percaya kepada Dia adalah sesuatu yang selalu mendatangkan kebaikan buat Anda dan saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Anda tidak perlu takut dengan kabar-kabar celaka yang sengaja dihembuskan, disiarkan oleh iblis dan antek-anteknya untuk membuat orang beriman itu goyah imannya,
untuk membuat orang beriman itu takut menghadapi kehidupannya. Bapak Ibu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kenyataannya apa? Yesus yang adalah Tuhan sengaja akan dibunuh oleh Herodes yang adalah seorang raja. Herodes sangat berkuasa di daerah teritorial kekuasaan dia. Tetapi di sini Anda ditunjukkan bahwa aku Tuhan yang punya rencana. Hadirkan Yesus Tuhan untuk menjadi juru selamat dunia. Tidak ada seorang pribadi pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Oleh karena itu, dia akan intervensi. Sehingga Yesus Kristus Tuhan dipanggil menyingkir ke Mesir untuk diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, demikian pula jika Tuhan akan memberkati saudara dan saya, ingat, tidak ada seorang pun pribadi, siapapun, walaupun dia adalah orang yang punya kekuasaan, yang bisa menggagalkan rencana Allah atas hidup saudara dan saya. Jadi, apa yang kita mesti lakukan? Ketika kita mendengar kabar-kabar yang tidak sedap, kabar-kabar yang membuat kita takut, kabar-kabar celaka tentang Indonesia, tentang hidup kita nanti di tahun 2023 akan menjadi berat dan lain sebagainya, kita cukup percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami ada oleh karena kehendak-Mu. Kami tidak pernah pesan. Sehingga oleh karena kami ada, oleh karena kehendak-Mu, kami tetap percaya. Tuhan, Engkau akan memelihara aku bersama dengan seluruh kaum keluargaku. Sebab Engkau adalah Sang Penciptaku, Juru Selamatku, dan penebus dosa-dosaku. Bapak Ibu, untuk itulah Yesus Kristus Tuhan hadir, menjelma sebagai manusia dengan maksud dan tujuan untuk menebus dosa-dosa manusia, menjadi juru selamat untuk dunia bagi mereka yang percaya. Dan rencananya dia tidak bisa digagalkan oleh iblis setan dan semua pelayan-pelayannya. Tetapi Anda dan saya patut waspada. Sebab firman Tuhan berkata, hati-hati, setan, iblis, itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Bapak Ibu, inilah pesan Natal yang saya sampaikan lewat video saya, sekaligus menjadi satu pelajaran hidup buat saudara dan saya, agar supaya Anda semuanya tidak pernah merasa takut menghadapi kehidupan di masa yang mendatang. Sebab cerita hidup saudara dan saya sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan semuanya mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya sepanjang engkau bersama dengan keluargamu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan serta setia kepada Dia sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga sebagaimana Tuhan Yesus telah memberkati saya bersama dengan keluarga. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda bersama dengan keluarga. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda
menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.